Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. 30 Agustus tahun 2025 di Kendal dibentuklah grup WA yang terdiri dari 1.000 orang yang masuk ke sana dengan atau tanpa dikehendaki oleh pemiliknya. Apa tujuan dari grup WA itu? Adalah ajakan untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengerusakan terhadap fasilitas-fasilitas DPRD di Kota Kendal. Satu hal yang sangat mengerikan pada waktu itu, dan anggotanya siapa yang direkrut itu adalah anak-anak remaja antara 13 sampai 17 tahun saja. Nah, siapa yang kemudian akhirnya diketahui sebagai orang yang membentuk grup itu atas nama Pak Kopral Kepala Angkatan Laut Suratmin yang berusia 48 tahun dengan nomor handphone sebagai berikut: 085 959 92 sekian-sekian. Polisi langsung bergerak dan menyelidiki siapa orang yang dimaksud itu. Dan ternyata diketahui bahwa orang yang dimaksud itu sudah bikin 3 grup sekaligus dalam waktu 1 hari dengan anggota grup WA yang cukup banyak. Dilakukannya itu 1 di Kendal, 2 di Pati, 3 di Jakarta. 3-tiganya sama untuk melakukan pengerusakan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintahan dan atau parlemen di Indonesia. Pak Suratmin kemudian dicari, dilacak berdasarkan nomor handphonenya, dilacak, ketahuan ada rumahnya, ada RT RW-nya, dan lain sebagainya. Tapi luar biasanya adalah ketika didatangin ke rumah yang dimaksud, ternyata tidak ada yang namanya Suratmin di situ. Bahkan warga-warga di sana tidak pernah tahu bahwa di sana itu ada TNI Angkatan Laut. Jadi ada 2 kemungkinan di sini. Nama Suratmin memang benar-benar ada dan pada waktu itu memang benar-benar melakukan provokasi, tetapi memiliki kelihayan yang luar biasa sehingga ketika dicari oleh polisi tidak pernah ditemukan. Yang kedua adalah TNI Angkatan Laut dalam hal ini difitnah, diframing seakan-akan bikin kerusuhan, padahal namanya, alamatnya, orangnya tidak pernah benar-benar faktual. Jadi itu dusta belaka. Silahkan Baraya berpikir mana yang benar di antara 2 versi itu, tapi saya punya lebih banyak cerita lagi belakangnya. Masih di tanggal yang sama, tanggal 30 Agustus itu ada 2 orang, setidaknya ada 2 orang intel TNI yang ditangkap oleh Brimob. Yang pertama bawa modem, yang keduanya ketahuan sedang berupaya untuk membakar fasilitas dari kepolisian. Nah, 2 orang ini kemudian mengaku sebagai intel TNI dan setelah ditangkap kemudian diomong-omongin, mereka mengatakan ya kami memang intel tapi kami datang di sini bukan untuk memprovokasi, bukan untuk melakukan pengerusakan, kami di sini justru untuk memetakan kondisi, situasi dan kondisi. Kami kan intel gitu ya dan sebagainya. Hal yang cukup mengejutkan adalah bahwa polisi yang biasanya segan terhadap TNI ini justru malah mempublikasikannya, memviralkan termasuk juga nomor KTA-nya. Kartu tanda anggota TNI-nya. Yang jadi masalah yang menjadi cukup janggal dalam hal ini juga adalah yang pertama adalah emang kalau Intel dia melakukan aksi spionase bawa KTA gitu. Iya, itu sih cukup janggal untuk saya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya itu adalah polisi kenapa tidak bisa mengkoordinasi, tidak bisa berkoordinasi? Maksudnya kalau itu memang benar-benar intel, kemudian dia sedang memetakan, nah harusnya kan ada koordinasi dengan polisi biar nggak salah tangkap seperti ini, kemudian dipublikasikan, diviralkan. Ini aneh gitu. Ini bagi saya benar-benar aneh. Jadi Baraya begini ya, TNI, polisi, pejabat itu takut banget sama yang viral-viral. Kita tahu itu. Mereka tidak takut pada apapun kecuali kalau diviralkan. Nah, tapi dalam hal ini kenapa mereka justru malah memviralkan sesuatu yang justru menjadi aib mereka gitu. Bagaimana menurut Baraya? Saya berharap Baraya menunda dulu kesimpulannya karena ini penting. Menunda kesimpulan itu benar-benar penting. Saya punya beberapa cerita lagi. Ada warga sipil namanya Pak Mugianto. Pak Mugianto itu ketangkap oleh polisi ketika dia melakukan pengerusakan pada sejumlah fasilitas umum. Dia ditanya, diinterogasi, siapa yang nyuruh? Yang nyuruhnya itu namanya adalah Bayu berusia 24 tahun. Mau tahu nomornya, nomor HP-nya? Bayu yang berusia 24 tahun itu ternyata adalah putra dari seorang perwira TNI yang namanya adalah Pak Peltu Purwanto. Begitu. Nah, balik lagi, apakah Pak Sugianto ini sebenarnya memang disuruh oleh Pak Purwanto atau ketika dia ditanya dia bikin operasi bendera palsu di mana dia disuruh oleh seseorang tetapi mengaku sebagai seseorang yang lain untuk mengecoh,
untuk membuat bosnya justru tidak ketahuan. Bisa juga seperti itu. Oke, lanjut, ada cerita lagi. Ada cerita dari Ibu Setiawati. Ibu Setiawati ini dia mengumpulkan demonstran. Bahkan dia rela membayar, satu orang demonstran dia bayar Rp62.500 dibagikan kepada orang-orang itu untuk melakukan pengrusakan, penjarahan, pembakaran terhadap fasilitas-fasilitas tertentu yang dia sudah tuduh. Dia juga sebelumnya sudah melakukan upaya provokasi ini dengan iming-iming Rp50.000 terhadap para demonstran yang tersulut emosinya. Dia juga adalah seorang istri dari perwira TNI. Kemudian ketika dilacak, dicari-cari, pas ditanya, ternyata beda lagi ceritanya. Ternyata orang yang dimaksud katanya bukan istri dari seorang anggota TNI. Justru malah dia itu adalah janda dan dia sedang dagang. Nah, jadi ada begitu banyak cerita-cerita yang cukup membingungkan dalam hal ini. Apakah TNI memang biang dari kerusuhan ini? Ataukah dia diplot, di-framing oleh pihak yang lain yang menghendaki agar TNI itu dilemahkan? Nah, luar biasanya adalah ini juga ada cerita plot twist di balik plot twist lagi. Bersamaan dengan tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan, Pak Syafri Syamsuddin, Menhan kita, itu tiba-tiba memaksa kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera melaksanakan darurat militer di Indonesia. Bahkan sudah proposalnya itu sudah diajukan ke meja Pak Prabowo. Dan bukan hanya itu, Pak Menhan juga memaksa Pak Listio Sigit, Kapolri Indonesia, untuk segera mundur dan mempertanggungjawabkan keamanan di Indonesia yang tidak bisa dia selesaikan. Jadi ada amarah di antara para pejabat-pejabat publik kita itu. Dan darurat militer itu sempat dipaksakan sampai akhirnya ditahan oleh Pak Dasko. Nah, Pak Sufmi Dasko itu berdebat cukup hebat dengan Pak Syafri Syamsuddin, apakah Indonesia harus melaksanakan darurat militer atau tidak. Pak Dasko itu mengatakan kalau Indonesia menerapkan darurat militer, maka kemarahan rakyat Indonesia akan menjadi semakin besar dan itu akan diarahkan kepada Pak Prabowo dan itu akan mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo dan itu dampaknya akan menjadi sangat-sangat buruk. Sehingga Pak Dasko langsung memutuskan, Pak Menhan jangan buru-buru titik sampai sini gitu ya. Selesai, jangan macam-macam gitu ya. Ada perdebatan hebat di antara mereka. Begitu. Jadi apakah Baraya sudah menyimpulkan bahwa pelakunya adalah TNI? Nah, sayang sekali luar biasanya adalah berita tentang perdebatan antara Pak Dasko dengan Pak Syafri itu hanya bisa saya temukan di satu media saja, yaitu Tempo. Tidak ada media yang lain yang memberitakan itu. Bahkan berita-berita yang lain justru menyangkal itu. Nah, jadi dalam hal ini, A, kemungkinannya adalah TNI memang benar-benar berniat untuk melakukan darurat militer, atau B, sebenarnya TNI difitnah. Salah satunya adalah oleh Tempo. Tempo dalam hal ini kita ketahui sebagai media di Indonesia yang selalu mengkritik pemerintah dan memiliki afiliasi yang sangat kuat dengan media-media di dunia internasional. Media-media globalis yang memperjuangkan hak asasi manusia, liberalisme, dan lain sebagainya. Baraya tentu saja sudah tahu reputasi Tempo itu seperti apa. Nah, tapi balik lagi, apakah Tempo yang salah ataukah dia yang menyebar fitnah, menyebar framing, atau memang sebenarnya dialah satu-satunya media yang tidak sanggup dibayar oleh pemerintah di Indonesia, oleh elit-elit politik di Indonesia, sehingga dialah yang memberitakan kebenaran satu-satunya di Indonesia. Kita kembali pada para perusuh tadi, siapa sesungguhnya yang mendorongnya. Saya berdiskusi dengan banyak pihak dalam hal ini, dengan Bapak tentara dan perwakilannya, kemudian dengan para buzzer pemerintah, dengan para buzzer oposisi dan sebagainya, dan itu bisa dibilang A1 lah ya. Saya berdiskusi dengan banyak, dan luar biasanya adalah kebanyakan di antara mereka juga nampaknya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makanya saya langsung balik lagi ke informan saya, Mamang-mamang ojol di Jakarta. Nah, mamang-mamang ojol itu menceritakan bahwa mereka itu pernah demo satu waktu, dan dia dan teman-teman ojolnya pernah memergoki ada sekelompok remaja usia 17 sampai 25-an, usia nanggung seperti itu, yang didatangkan dari Tangerang bawa molotov. Tapi karena pada waktu itu ojol tidak berani untuk melakukan, ya karena takut bahaya lah ya. Jadi mereka hanya menyaksikan saja bahwa memang ada
orang-orang yang melakukan itu. Dan ojol itu fokus pada penyelamatan. Jadi pada waktu itu kan ada yang demo, ada yang lemes, ada yang pingsan, ada yang ditimpuk gas air mata dan sebagainya, dan ambulans susah masuk. Itu ternyata para ojol-ojol itulah yang berkontribusi untuk menyelamatkan mereka dan kemudian membawa ke tempat yang lebih aman, bahkan membawanya ke ambulan gitu. Itu teman-teman ojol, itu saya ucapkan terima kasih. Tapi di antara kekacauan ini lagi-lagi ada satu yang bisa kita tegaskan, bahwa demonstrasi itu demonstrasi, tetapi dia sepenuhnya terpisah dengan para perusuh. Siapa perusuh ini? Perusuhnya jelas sistematis, jelas kuat, jelas hebat, jelas ada yang mengkoordinasikannya dan ada yang mengkomandonya, bahkan ada yang membiayainya. Siapa itu? Saya menunda sekali lagi ya, saya mengajak Baraya untuk menunda kesimpulan karena itu bukan bagian paling pentingnya. Bagian yang paling pentingnya itu adalah bagaimana caranya agar chaosnya tidak terjadi berkelanjutan dan agar Indonesia itu menjadi baik-baik saja. Saya telah memetakan dalam hal ini ada 7 elemen dari semua ini yang terlibat dan kadang-kadang bekerja sama, tetapi satu sama lain sebenarnya mereka memiliki kepentingan yang sangat-sangat berbeda. Dan inilah yang menjadi pemicu kenapa orang-orang yang ada di sini, pihak-pihak itu tidak tahu apa-apa gitu. Karena mereka tuh saling menunggangi satu sama lain, sehingga satu pihak tidak tahu apakah saya juga ditunggangi atau saya sedang menunggangi gitu. Tapi ada 7 kelompok yang saya maksud ini. Nomor 1 adalah para demonstran asli. Ini terdiri dari aliansi masyarakat yang begini dan begitu, aktivis, kemudian mahasiswa, kemudian buruh, kemudian ojol yang kemarin. Itu adalah kelompok yang murni untuk demonstrasi. Mereka tidak ingin merusak, mereka tidak ingin mengacau, mereka hanya ingin menuntut keadilan, mereka hanya ingin marah pada DPR dan pemerintah, dan mereka hanya ingin Indonesia menjadi lebih baik. Itu adalah kelompok demonstran yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, itu adalah kelompok pembenci pemerintah. Kelompok pembenci pemerintah itu adalah diantaranya mereka yang sudah nyoblos Pak Prabowo tapi dikecewakan dengan peristiwa akhir-akhir ini, atau yang kemarin itu kalah dalam pemilu dan kemudian marah-marah. Mereka, sebagian kecil di antara mereka, membangun sebuah koalisi dan memanfaatkan momentum untuk marah-marah besar terhadap pemerintah. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, ini kelompok para penjahat, ada mafia, ada koruptor, ada oligarki di dalam dan di luar negeri. Dan tujuan mereka itu memang benar-benar menciptakan Indonesia untuk menjadi chaos. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini juga ternyata di sini tuh terdiri dari banyak kepentingan. Misalkan para koruptor. Para koruptor itu menghendaki Indonesia chaos agar mereka bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari perburuan para koruptor, yang sekarang memang agak lebih gencar daripada yang sebelumnya. Kemudian para oligark-oligark dari internasional itu ada yang pengen menjatuhkan saham di Indonesia sehingga mereka bisa memborongnya. Kemarin kan saya posting gitu ya. Ada macam-macam lah. Nah, jadi ada begitu banyak orang-orang jahat yang ada di sini dan mereka punya kepentingan yang berbeda-beda, tapi mereka memanfaatkan satu momentum yang sama, chaos. Dan mereka sangat berkepentingan kalau Indonesia itu chaos. Kemudian ada kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat itu adalah para ideolog. Para ideolog itu adalah kelompok sayap kanan, ya begitu ya, kelompok sayap kiri yang ingin agar Indonesia itu lebih maju, lebih mandiri, lebih berdikari, lebih liberal, lebih humanis, dan lain sebagainya. Jadi mereka komplain terhadap pemerintahan Pak Prabowo yang dianggap represif, dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan sebagainya. Tapi mereka itu ideologinya adalah ideologi tertentu juga gitu, dari luar. Nah, dalam hal ini Tempo bisa kita masukkan ke dalam salah satu kategori itu, di mana dia itu memang kita mengetahui bersama lah ya, dia memperjuangkan kebebasan, dia memperjuangkan liberalisme yang seperti itu, dan ada dugaan juga dia berafiliasi dengan kelompok tertentu. Tapi intinya niatnya dalam hal ini, kelompok yang ini tuh sebenarnya adalah kelompok yang baik. Kelompok baik versi dia, karena dia punya ideologi tertentu gitu. Nah, itu adalah kelompok yang keempat. Kemudian kelompok yang kelima itu ada para politisi. Nah, para politisi ini, ada politisi yang mencoba untuk mengamankan diri mereka sendiri dan ada yang mengamankan Pak Prabowo. Yang mengamankan diri sendiri itu diantaranya adalah dari PAN, dari Nasdem gitu. Jadi ketika Pak Ahmad Syahroni dimarahin, ketika Eko Patrio dimarahin, dia langsung putus, cut. Saya cuci tangan gitu ya. Pokoknya orang-orang kayak gitu sudah kami pecat dan kami sudah tidak ikut bersalah lagi, yang kayak gitulah ya. Ada politisi-politisi yang seperti itu, ada polisi yang mengamankan diri dengan mendekati kepada Pak Prabowo dan sebagainya. Kemudian ada kelompok juga, kelompok TNI dan Polri, pihak-pihak yang mencoba mengamankan Indonesia, tapi mereka juga sebenarnya disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak jelas, atau ada di antara faksi-faksi di antara mereka itu yang memang menginginkan chaos. Kita tidak tahu, tapi yang jelas ada seperti itu. Dan
Dan ini tuh harus kita garis bawahi begini Baraya, kayak dulu lah peristiwa G30S. Yang menangkap jenderal-jenderal itu semuanya tanpa kecuali itu tentara. Tapi apakah peristiwa G30S itu adalah proyeknya tentara? Ya belum tentu juga gitu. Nah inilah yang akhirnya, kalau misalkan saya mengatakan bahwa dalam hal ini mungkin ada kemungkinan besar itu adalah tentara, bukan berarti seluruh tentara menginginkan itu, tapi ada faksi-faksi di antara tentara itu yang memiliki kepentingan-kepentingan. Bisa aja kepentingannya berkelindan dengan kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan. Dan kemudian ada juga kelompok ketujuh. Nah kelompok ketujuh ini adalah preman, kaum gelandangan, kaum marginal yang mungkin dikelompokkan oleh kelompok-kelompok anarko dan sebagainya untuk melakukan pengerusakan. Jadi yang melakukan serangan dan sebagainya itu diantaranya mungkin dari faksi TNI dan atau dari faksi polisi, dan yang ini juga dari kalangan preman. Karena banyak juga kejadian termasuk juga mamang-mamang ojol yang tadi itu, yang mereka tahu bahwa ada pihak seperti orang-orang gelandangan, anak tunawisma dan sebagainya yang digerakkan untuk dapat 62.500 sekali ngelempar molotov dan sebagainya. Itu memang ada laporannya seperti itu. Nah, dari pihak-pihak yang itu tuh kemudian saya petakan ini tuh menjadi beberapa, seharusnya saya bikin peta di sini ya. Tapi ini saya memperjelas kepada Baraya aja. Cara kerjanya, bukan siapa orangnya, tapi cara kerjanya ya. Kalau siapa orangnya saya akan simpan demi kebaikan bersama. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Mereka terdiri dari 5 lapis. 5 lapis yang dimaksud itu, yang pertama itu adalah perencana demo. Perencana demo itu terdiri dari kelompok orang yang baik hati, yang punya ideologi, kemudian kelompok orang yang tidak terlalu bernalar, tetapi mereka sangat-sangat dikecewakan oleh pemerintah, oleh DPR, oleh TNI, polisi, dan sebagainya. Mereka berdemonstrasi. Kemudian dari aktivis demokrasi, dari dalam dan luar negeri, dari NGO dan lain-lain itu juga ada. Dari ormas-ormas itu juga ada. Tapi tujuannya adalah demo, bukan rusuh ya. Tujuannya itu demo. Yang bermasalah itu adalah dari kelompok kedua sampai kelompok kelima. Nah, kelompok kedua itu siapa? Perencana kerusuhan. Perencana kerusuhan itu diantaranya adalah sekelompok elit pejabat dan atau perwira yang benci penguasa saat ini. Saya nggak sebut, tapi benci sama penguasa saat ini. Ada di antara elit-elit politik di Indonesia, elit perwira di Indonesia ada yang benci banget. Kemudian ada kalangan oligarki, mafia dan koruptor yang dikejar-kejar sama Pak Prabowo itu juga turut merencanakan kerusuhan ini. Ya mungkin Pak Riza Halid termasuk di dalamnya, karena Pak Riza Halid kemarin kan sempat mengancam, kalau saya diapa-apakan, kalau keluarga saya diapa-apakan, maka saya akan hancurkan begini dan begitu gitu kan. Pak Riza Halid pernah mengancam seperti itu, jadi wajar kalau misalkan saya masukkan ke dalam daftar sebagai salah satu perencana bagi kerusuhan ini. Nah kemudian ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu adalah donatur. Donatur itu banyak di antara mereka yang juga adalah perencana. Jadi kelompok misalkan mafia-mafia, oligarki-oligarki, kalau Indonesia chaos mereka untung. Nah, jadi mereka bukan hanya merencanakan, tapi mereka juga mendanai. Makanya mereka bisa mendatangkan sekelompok orang nanggung gitu ya, bawa molotov ke Jakarta dan sebagainya, itu kan pakai biaya. Nah, biayanya dari siapa? Dari donatur-donatur ini. Di antaranya yang tadi saya sebutkan, pemain dari luar, termasuk dengan NGO-nya, kemudian para koruptor, kemudian para pejabat publik yang nakal, yang kesal dengan pejabat yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang membantu kerusuhan. Yang membantu kerusuhan ini biasanya adalah yang menyebarkan di media sosial ajakan untuk begini dan begitu. Nah, kemarin yang dihajar dalam tanda kutip sama Kang Ferry Irwandi, ya mungkin ini termasuk yang membantu untuk mengkeoskan Indonesia gitu ya. Bikin postingan-postingan dan jumlahnya banyak banget. Saya tuh sering sekarang itu komen di video-video pendek gitu, short video di YouTube itu kan banyak. Saya sengaja komen di situ karena banyak di antara mereka tuh yang mengajak pada kebencian, bukannya meredakan emosi gitu, tapi malah menyebarkan kebencian dan sebagainya. Ingat Baraya semua, tujuan kita untuk demonstrasi kemarin itu bukan untuk bikin Indonesia chaos, bukan bikin Indonesia kacau, bukan untuk menjarah harta pribadi orang lain, bukan. Tapi untuk menghajar para koruptor, orang-orang jahat dengan misalkan undang-undang perampasan aset atau misalkan transparansi anggaran dan sebagainya. Itu tujuan kita tuh itu. Jangan sampai belok. Tapi ada dari pembantu-pembantu yang mencoba merusuhkan Indonesia itu justru membelokkan wacana. Yaitu tadi yang akhirnya
awalnya nih, bayangkan ya, awalnya kekesalan kita pada DPR, kemudian pindah kepada pembubaran DPR, kemudian pindah lagi pada serangan kepada polisi, kemudian serangan lagi kepada TNI, kemudian nanti pada Prabowo dan sebagainya. Jadi ini yang agak membuat kita tuh bingung sebenarnya. Jadi intinya sekali lagi jangan pernah Baraya, jangan pernah pindah fokus. Fokus kita itu adalah transparansi anggaran, fokus kita itu adalah miskinkan para koruptor, kemudian hak suara kita itu lebih didengar oleh para elit, kemudian adalah anggaran itu disusutkan untuk para pejabat-pejabat yang nggak benar itu, dan yang semua pejabat lah, itu disusutkan dan sebagainya. Itu agenda kita itu bukan hal-hal yang lain. Jadi jangan dikecoh. Tapi kelompok yang 4 ini adalah kelompok yang membantu untuk bikin rusuh. Itu jumlahnya gila banyak banget. Dan kemudian yang kelima itu adalah kelompok pelaksana. Nah, pelaksana yang di lapangan dalam hal ini diantaranya adalah, saya mohon maaf ya, saya sebutkan aja, polisi sering melakukan provokasi. Polisi sering melakukan provokasi terhadap para demonstran sehingga terjadi kekerasan. Setidaknya yang di Bandung itu saya pernah diskusi dan itu sudah jelas. Kemudian dari oknum polisi ada yang melakukan itu, dari oknum TNI juga nampaknya ada yang seperti itu, pelaksana ya. Kemudian ada kelompok-kelompok yang marah dan putus asa, tapi mereka nalar rendah, seperti yang menggerebek rumah para selebriti itu dan sebagainya gitu ya. Itu adalah kelompok yang dikendalikan, diprovokasi, dan mereka semua kemarin juga sudah melakukan, sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka diprovokasi gitu ya. Itu sudah jelas. Dan kemudian ada kelompok-kelompok yang profesional tapi kita tidak tahu siapa mereka. Apakah antek asing atau antek dari negara kita sendiri, kita tidak tahu, tapi yang jelas mereka adalah kelompok profesional. Nah, jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan kepada Baraya adalah ini adalah fog of war, zaman di mana kita semuanya tertutup kabut sehingga tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Maka saya ngajak semua Baraya untuk tenang, untuk cooling down. Sekarang udah stay, udah santuy, tapi ingat ya, tapi sekarang tuh udah santai, udah agak reda, tapi hati-hati banget. Karena mereka masih punya kekuasaan, mereka masih punya power, sehingga mereka bisa aja bergerak lagi. Jadi tetap fokus pada tujuan kita untuk membersihkan Indonesia dari para tikus-tikus jahat, dari para koruptor, dari orang-orang yang memanfaatkan jabatannya. Fokus kita tuh ke situ. Soal kemarahan kita dilampiaskan kepada begini dan begitu dan sebagainya, mohon jangan mudah diprovokasi. Oke, Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.